Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilancarkan dalam semuanya. Jika pada video sebelumnya pernah aku bahas juga tentang bagi siapa aja yang menolak divaksin, itu nanti kena denda ataupun sanksi ya teman-teman. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di video yang sebelum-sebelumnya itu ada. Dan kali ini muncul lagi surat edaran mengenai tentang vaksinasi tersebut yang diterbitkan kemarin tanggal 26 Februari 2021, yaitu membahas mengenai tentang efek dari vaksinasi ya. Nah, salah satunya di bagian itu ya, karena di berita-berita belakangan ini sejak ada vaksin ternyata ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa setelah divaksin malah lumpuh ataupun malah meninggal. Itu karena efek benar-benar dari vaksin atau penyakit lain, itu kita tidak tahu ya. Yang pasti di berita-berita itu seperti itu. Juga bagi yang sudah divaksin itu tidak langsung seenaknya aja tanpa masker ataupun melanggar protokol kesehatan, tetap seperti biasa waspada. Kemudian seperti apa sih isinya dari surat edaran tersebut? Nah, ini aku bacakan untuk poin yang akan kita bahas saat ini. Pasal 38 ayat 1. Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 merupakan keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi tubuh yang secara langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentu, paling singkat 6 bulan. Jadi nanti misalkan ada orang yang setelah divaksin dan efek dari vaksin itu mengakibatkan kecacatan ataupun kelumpuhan ataupun kehilangan anggota tubuh yang efeknya itu tidak bisa bergerak ataupun lumpuh secara agak lama, paling tidak 6 bulan lebih. Nah, itu nanti akan ada kompensasi ya teman-teman. Kemudian nomor 2, kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan tingkat resiko terdiri atas: A. Kecacatan dengan kriteria berat, B. Kecacatan dengan kriteria sedang, C. Kecacatan dengan kriteria ringan. Kriteria yang termasuk dari cacat yang berat ini dalam sini banyak banget ya kalau dibaca. Nah, aku ambil poin-poin pentingnya aja. Itu misalkan 2 anggota gerak, misalkan tangan atau kaki. Nah, 2 itu kalau hilang ataupun lumpuh itu termasuk yang berat. Kemudian kehilangan penglihatan kedua mata ya. Untuk selanjutnya bisu dan tuli. Kemudian penyakit jiwa permanen atau cacat yang luas dari organ sistem saraf, pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan atau urogenital. Kemudian yang kriteria sedang, kehilangan ataupun kelumpuhan untuk 1 anggota gerak. Kemudian penglihatan hilang 1 ataupun kebutaan 1. Kemudian penyakit jiwa sedang. Kemudian kehilangan 1 jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan. Kemudian kehilangan 2 jari atau lebih tangan kanan. Cacat sebagian dari organ sistem saraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan atau urogenital. Untuk yang tingkat sedang ini kehilangan ataupun kelumpuhan satu-satu ya. Misalkan tangan 1, kemudian kaki cuma 1, bisu aja atau tuli aja. Kemudian untuk yang kriteria ringan itu sebagai berikut: gangguan kejiwaan yang ringan, kehilangan 1 jari tangan atau kaki, C. Berkurangnya fungsi mata, D. Kehilangan daun telinga namun masih bisa mendengar, atau perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapatkan cedera atau sakit. Kemudian untuk ayat yang selanjutnya, ayat 6 ini menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami kecacatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semua kecacatan itu nanti yang menentukan oleh dokter yang berwenang. Info selanjutnya yaitu tentang kapan berakhirnya karantina. Nah, ini ada kabar dari salah satu staf maskapai juga ya. Kalau tidak ada perubahan, karantina ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari besok. Untuk surat edarannya sendiri itu belum keluar ya bagi WNA ataupun WNI yang mau masuk ke Indonesia, seperti apa aturannya. Itu baru seruang-seruing dan semoga aja ini benar adanya sehingga tidak terlalu merepotkan bagi WNI ataupun TKI yang mau masuk ke Indonesia.
Untuk pastinya kita lihat besok tanggal 28 Februari ya, besok ini ya. Misalkan ada surat edaran yang muncul, pasti aku kabarin teman-teman semua. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.